Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sore pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di sore hari ini dengan izin Allah dan rahmat Allah kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali pemirsa dan pendengar dalam program acara live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan petuah dan juga nasihat, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari Anda pemirsa nanti melalui line telepon. Baiklah, alhamdulillah telah bersama kita semua Ustadz MH di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, bakhair. Alhamdulillah Ustadz ya, Masya Allah. Ini gamisnya baru Ustadz? Anda lihat? Baru Dipakai, kelihatan. Oh gitu, Masya Allah, jarang lihat Ustadz soalnya. Iya, jarang dipakai. Iya, tapi alhamdulillah kalau kelihatannya baru tuh antum tambah seger Ustadz. Pemirsa insya Allah juga tambah semangat untuk mendengarkan antum Ustadz. Antum lagi promosi biar kita dapat pembagian tuh. Masya Allah. Masya Allah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu. Nah, baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga tak lupa menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program di sore hari ini. Baiklah, seperti biasa pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, di awal program kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada. Sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang sangat indah dan mulia, kesempatan yang kita bisa gunakan untuk berpacu, berkompetisi, mengumpulkan pahala Allah sebanyak-banyaknya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni al-'ashr. Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah Azza wa Jal, yang Allah lebih sukai untuk dimanfaatkan beramal daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Wahai Rasul, apakah hari-hari ini lebih istimewa dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Qalu walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma la yarji'u min dzalika bi syai'. Kecuali kalau dibandingkan dengan orang jihad yang sampai meninggal, dia keluar membawa jiwa dan raga serta hartanya, kemudian dia gugur di medan jihad, maka dia yang lebih istimewa daripada orang beramal pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi secara umum, apabila ada orang yang tidak sampai meninggal, maka dia masih bisa diajak bersaing untuk banyak-banyakan pahala dengan orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ikhwas sekalian, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, di antara ibadah yang istimewa sekali, tidak mungkin juga kita kerjakan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau di awal-awal bulan yang istimewa ini, adalah sedekah dalam bentuk berkurban. Iya, karena ketika seseorang bersedekah yang sifatnya umum, dia bisa kerjakan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun. Lain dengan berkurban. Berkurban, seseorang membeli hewan, kemudian disembelih, mengucurkan darah, dan semua dijadikan sebuah
penghormatan, pengagungan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai yang tidak didapatkan pada sedekah lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semua untuk Allah Azza wa Jalla. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan ini menjadi penegasan bahwa salat sebagai simbol, begitu juga sembelihan. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana ketika seorang menyembelih tanpa ada larangan, tanpa pelanggaran syariat, akan tetapi dia tidak niatkan untuk lillahi ta'ala, dia hanya ingin makan dagingnya saja, maka ini juga sah, ini dibolehkan, dan ini menjadi hewan yang mubah untuk dimakan. Dia sembelih dengan nama Allah, akan tetapi dia tidak ingin untuk berkurban, tidak juga untuk dijadikan hewan untuk ibadah haji dan sebagainya. Maka nilai dari sembelihan yang dia lakukan, bahkan harga untuk membeli hewan itu adalah harga yang biasa. Tetapi ketika seorang meniatkan diri dengan tujuan mengagungkan Allah, menunjukkan syiar Islam dalam penyembelihan hewan kurban, maka dia memiliki nilai yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan harta kita, darahnya, kambingnya, dagingnya, kekayaan kita, bahkan Allah tidak butuh itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan nyampe kepadanya darahnya, kemudian juga dagingnya, tapi yang akan dinilai oleh Allah, yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang melakukan. Maka di antara firman Allah yang ditegaskan dalam pembahasan kurban, فَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang bisa mengagungkan simbol-simbol agama Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan dalam tafsir ayat ini, ta'zim sya'airallah, mengagungkan lambang, simbol keagungan Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah istismanuha wastihsanuha. Seorang memilih hewan sembelihan yang paling bagus, yang paling gemuk. Dan dalam riwayat yang lain Abbas mengatakan ta'zimuha al-istismanu wal-istihsanu wal-isti'zam. Seorang memilih hewan kurbannya yang besar, bagus dan gemuk, gitu. Dan ini disampaikan dalam Sahih Bukhari, dinukil oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusamminul udhiyata bil Madinah. Kita dulu betul-betul memilih hewan sembelihan yang gemuk, atau kita sudah punya hewan itu dan kita gemukkan. Wa kanal muslimuna yusamminun. Dan dulu para penduduk Madinah, orang-orang muslimin, mereka juga sama melakukan pemilihan hewan yang gemuk atau menggemukkan hewan-hewan tersebut. Dan ini menjadi kebanggaan, selain juga menjadi pengharapan kita agar mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Ini kesempatan untuk orang yang Allah lebihkan rezekinya. Mungkin dia bisa bersedekah sepanjang tahun, akan tetapi tentu kita katakan berbeda nilai, kemudian model dan juga kesempatan. Idul Adha kita belum diberi kemudahan oleh Allah misalkan untuk berangkat ibadah haji, maka ada kesempatan ibadah besar lainnya yang bisa kita kerjakan, ya berkurban. Dan sebentar lagi kita akan masuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Nabi SAW mengingatkan untuk sebagian kita yang akan berkurban. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana lahu dhabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min adfarihi wala min sya'rihi syai'an hatta yudhhi. Orang yang punya sembelihan hewan kurban, siap-siap untuk berkurban. Kalau dia sudah siap-siap dan dia sudah beli misalkan, maka apabila sudah masuk pertama bulan Dzulhijjah dengan tampaknya hilal, maka dia tidak boleh mengambil atau memotong kukunya, memotong rambutnya sampai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, ini perintahnya haram atau makruh. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini larangannya makruh, ada yang mengatakan haram. Dan lebih hati-hatinya
Kita tidak memotong kuku atau rambut kalau kita sudah berniat memang akan berkurban, kemudian kita juga masuk sudah bulan Dzulhijjah misalkan, sudah masuk bulan Dzulhijjah. Dan ini para ulama menyebutkan larangannya berlaku untuk kepala keluarga saja yang akan berkurban atau untuk anggota perempuan kalau memang dia saja yang akan berkurban. Untuk keluarganya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dan selalu bermusabaqah ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ini selalu diingatkan pemirsa dan juga pendengar memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Ustaz. Karena keutamaannya itu seperti kalau malam itu kan 10 hari terakhir bulan Ramadan Ustaz. Kalau di siangnya ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti itu Ustaz. Masya Allah. Jadi ini manfaatkan waktu pemirsa dan juga pendengar. Sebentar lagi kita akan menyambut dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar, tak lupa kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan untuk bergantian dengan penelpon yang lain. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustaz, sembari menunggu telepon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan dari website Ustaz. Baik. Dari hamba Allah di Jambi, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah wanita yang sedang kedatangan tamu di rumahnya boleh untuk tetap mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah dan meninggalkan tamunya sementara waktu? Kemudian apabila wanita sholat zuhur berjamaah bersama teman-teman wanitanya di rumah, sebaiknya tetap mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya, kalau ditinjau dari sisi hukum syar'inya boleh-boleh saja. Tidak ada halangan seorang ketika ada tamu untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika dia bisa mengajak tamunya untuk sholat bersama, ini bagus. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi tamunya lupa atau tidak perhatian dengan waktu sholat, bisa diingatkan dengan seperti itu. Agar kita tidak justru terhalangi dari sholat kita, akan tapi justru dia yang kalau memang ternyata punya kebiasaan tidak perhatian dengan waktu sholat, kita ingatkan, ini sekarang waktu sholat. Kalau seandainya dia datang bulan misalkan, ya baru itu urusan lain. Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang sholat sunnah? Boleh saja, tidak mengapa. Ya, orang memahami. Kalau ada orang ingin ke belakang sebentar untuk keperluan tertentu atau harus telepon atau harus apa, orang akan paham. Apalagi untuk ibadah, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu alam bissawab, seperti itu. Ustaz. Lalu untuk bersama teman-teman saat sholat di rumahnya, apakah tetap mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah? Iya, tentu tidak masalah. Karena memang yang pertama, seorang wanita tidak wajib untuk ke masjid. Bahkan dia lebih utama kalau dia berangkat kalau seandainya dia sholat di rumahnya. Maka anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah sebelum dan sesudah sholat fardu tetap berlaku. Apakah itu ada tamu atau tidak. Maka seandainya bisa dilakukan berjamaah bersama-sama ketika dia sholat fardunya, kemudian diawali dengan sholat sunnahnya, bisa jadi tamunya juga sekalian berkesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya berasal dari Kota Hujan Ustaz, dari Bogor. Ini ada Bapak Iqbal Pratama. Baik, assalamualaikum. Apakah baju koko termasuk tasyabuh yang dibolehkan? Syukran, jazakallahu khair. Wa jazakumullah khaira. Kata-kata tasyabuh adalah ungkapan yang berarti menyerupai, dan konotasinya memang negatif, karena memang Nabi SAW melarang adanya tasyabuh atau yang sifatnya menyerupai yang dilarang, seperti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini para ulama menyebutkan tentang penyerupaan orang muslim yang sudah mulia, punya sopan santun, etika, aturan yang sempurna, justru mencontoh orang-orang non muslim yang justru buka aurat, kebiasaan yang tidak terukur dan sebagainya. Nah, ini keliru. Nah, maka wallahu a'lam, hadis ini justru ingin menekankan bahwa ini dilarang. Kemudian termasuk laki-laki dilarang, dilaknat untuk menyerupai perempuan,
Sebagaimana perempuan menyerupai laki-laki. Ini termasuk semua gaya, bukan hanya pakaian saja. Dalam hadis dikatakan, la'anallahu al-mutakhannithina aw mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Atau kama qala sallallahu Allah melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Sehingga pernyataan seperti ini konotasinya memang negatif. Tapi berbeda dengan orang yang pakai pakaian yang tidak dilarang. Seperti pakaian orang kampungnya. Maka ini tidak mengapa. Tidak ada masalah ketika seseorang menggunakan pakaian negaranya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya buka aurat, pakaian terlalu sempit misalkan. Atau pakaiannya justru bolong-bolong. Atau pakaiannya menyerupai yang tadi kita sebutkan. Imma non-muslim atau lawan jenis yang memang dilarang. Nah, kalau yang seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya pakaian yang secara umum standar, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bahkan justru kita ingin tampil berbeda dari warga dan masyarakat, dikhawatirkan akan masuk dalam larangan menggunakan pakaian syuhrah, pakaian yang asing. Maka Allah alam pakaian koko tidak dipermasalahkan. Itu pakaian negeri kita, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Baik Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Iqbal dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustadz, sudah masuk penelpon yang pertama dari hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Begini Ustaz, anaknya ponakan saya kan mau mondok, perempuan. Terus waktu survei saya ikut, cuma yang di survei itu bukan yang ponpes sunnah gitu. Saya sudah kasih rekomendasi gitu, ponpes ini yang terdekat dengan tempat tinggalnya juga gitu. Cuma nggak direspon. Terus dia milih pondok yang satu kota sama saya gitu. Itu sikap saya gimana nih? Terus bapaknya yang mau mondok ini juga pesan nanti kapan-kapan tolonglah ditengok gitu. Nah, taib. Iya. Jadi sikap saya gimana? Kenapa? Ada apanya di pondok yang satu kota? Kenapa? Maksudnya kan dekat gitu. Maksudnya saya diminta kapan-kapan tengok gitu ke pondok. Iya. Sementara saya nggak seret dengan pondok itu karena pemahamannya nggak sesuai. Iya. Baik. Ya, itu aja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz. Ketika kita dimintai saran, entah kita dimintai saran oleh kenalan, kolega, relasi, atau bahkan keluarga, maka ini kita sedang dimintai untuk menunjukkan sikap amanah kita. Karena justru yang ingin kita sampaikan adalah apa yang bisa membawa maslahat orang yang minta saran. Dan Nabi SAW menyatakan wa idza stansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, nasihati beneran. Kayak ada orang minta datang, kemudian saya dilamar oleh fulan. Bagaimana pandangan antum tentang fulan? Maka tidak boleh kemudian orang yang dimintai saran, wah bagus sekali, kayaknya yang paling cocok kamu sudah, wah orangnya baik kayak gini, tapi yang penting jadian aja begitu. Enggak benar seperti itu. Orang ketika dimintai saran dia harus berhati-hati agar tidak justru mengecewakan. Nah, sehingga ketika justru orang yang dimintai saran menyebutkan kekurangan, agar orang yang minta saran tidak kecewa misalkan, atau bersiap untuk menghadapi kekurangan, atau dia bisa mempertimbangkan, maka bagus sekali, tidak ada masalah yang seperti itu. Baik, ini memilih apapun, memilih pasangan atau tempat belajar dan sebagainya. Maka kalau seandainya memang Anda memiliki pengetahuan tentang kekurang disiplinan, kekurang sempurnaan dalam metode belajar atau dalam meyakini Islam secara umum, maka disampaikan saja, disampaikan secara umum dan diberikan masukan bahwa anak di pesantren sekalipun dekat dengan keluarga tidak bakal setiap hari dikunjungin, setiap pekan dikunjungin, setiap bulan dikunjungin. Kalaupun sering dikunjungin nanti akan membuat dia manja, ya.
Dan pesantren juga biasa memiliki waktu kunjungan, tidak bakal dengan gampang bisa dikunjungin. Kemudian tujuan orang memilihkan tempat bukan agar dekat sama keluarga aja, tapi agar dia mandiri. Ketika jauh dari orang tua bukan berarti kemudian dilepas, dilempar ke tempat bengkel, akan tetapi tetap dimonitor. Sejauh apapun pesantren, tentu orang tuanya tetap berusaha untuk mengikuti perkembangan pendidikan anaknya, atau kalau misalkan dipesankan kepada keluarganya juga demikian. Maka jauh dekat tidak menjadi prioritas utama, akan tetapi dipilih dulu tempatnya dan bagaimana pendidikannya, SDM pengajarnya. Nah, itu yang kasih masukan saja. Kalau memang Anda menilai itu kurang sreg, antum sampaikan aja pertimbangannya. Kalau misalkan kira-kira orang tuanya kurang bisa menerima dengan argumen ini, cari cara yang lain. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aina Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu Jazakallah fikum khairan. atas jawabannya Ustaz. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Kita bergeser ke ibu kota negara kita, Jakarta. Ada Pak Nugroho. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya Pak. Maaf Ustadz, mau tanya mengenai akidah Ustadz. Silakan. Silahkan Ustaz. Gini Ustadz, saya kan mau jual rumah peninggalan orang tua yang saya tempati ya. Iya. Ya. Ini qadarullah emang belum laku-laku ya, diantaranya banyak orang yang melihat rumah saya itu seolah-olah tusuk sate gitu Ustadz. Jadi bilangnya ini rumah tusuk sate ya gitu. Terus nggak jadi beli, nggak jadi masuk, nggak jadi Tusuk sate maksudnya agak meruncing ke belakang ya. itu kalau istilahnya orang satu daerah itu rumahnya itu ngadep jalan di pertigaan atau di pojok gitu. Jadi jalan tuh mentok tuh pasti nabrak rumah itu gitu kalau Iya. gitu. Nah, sikap saya gimana? Ada orang yang bilang ini rumahnya kok tusuk sate ya. Saya bilang saya nggak percaya ada tusuk sate ya itu. Saya bilang kalau begitu kan nanti jatuhnya ke totoyor. Jadi sikap saya bagaimana Ustadz ya? Iya. Baik, cukup Pak Nugroho ya. Cukup ya gitu aja. Terima kasih ya Ustadz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Nah, baik, silakan Ustaz. Baik, langkah yang tepat yang pertama, jangan terpengaruh dengan orang-orang. Itu yang paling penting. Jadi antum ketika mendengar ada orang bilang, oh itu sate intim sosial, atau dia mungkin gak laku banyak, atau bisa bahaya dan sebagainya, tinggal pertama kita sudah mantapkan akidah kita. Jangan terpengaruh dengan langkah-langkah orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan aja kepada mereka. Tidak terima, maka bukan kewajiban kita menjelaskan mereka, tapi setidaknya kalau memang ada kepentingan untuk menjual, cari pelanggan-pelanggan yang punya tatoyur. Ya, cari calon-calon customer yang tidak memiliki keyakinan itu gitu. Dan memang kalau kita ikuti gaya-gaya orang-orang yang berkembang di masyarakat, keyakinan-keyakinan itu macam-macam. Tadi yang Anda sebutkan, ada orang yang punya keyakinan rumah bagus pinggir jalan gak harus di ujung tapi di tengah. Akan tetapi jika seandainya bagian belakangnya lebih sempit dari depan, oh ini tidak mendatangkan keuntungan. Macam-macam keyakinannya. Nah, sehingga yang seperti itu pertama kita gak usah yakini. Kita yakini apa adanya aja. Yang kedua, kita sampaikan sama mereka sebisa mungkin. Kalau seandainya mereka juga tetap tidak yakin, ya sudah sampaikan atau tawarkan kepada orang yang tidak meyakini itu. Seperti itu. Mereka mau bilang tusuk sate, kalau tusuk sate mereka takut dengan namanya, bilang aja itu tusuk dolar. Ya, nanti insya Allah banyak yang mau itu. Seperti itu. Bahkan sebenarnya di ujung jalan justru kesempatan karena posisi itu strategis, kelihatan dari sana dari sini. Ya, jadi mau dipakai untuk usaha, mau dipakai untuk tempat tinggal bisa. Istilahnya tempatnya betul-betul tepat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah Semoga bisa khairan. menjawab pertanyaan dari Pak Nugroho dan juga peserta yang lain mungkin yang memiliki masalah yang sama seperti ini. Baik Ustaz, penelpon selanjutnya sudah menunggu, ada Ibu Rosmini di Pacitan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Ibu Rosmini. Halo Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik Ibu. Ya, baik. Terputus Ustadz. Kita lanjutkan di pertanyaan dari website Ustadz ya. Kita lanjutkan sembari menunggu penelpon yang masuk. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Hardian Karjono di Banten. Baik, di Banten Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala.
Bila seseorang melaksanakan sholat sunnah arba'in yakni 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram. Nah, baik Ustaz, ini sepertinya sudah ada penelpon yang masuk Ustaz dari Pak Kadan ya, yang ada di daerah Cirebon, Cianjur maksud saya. Baik, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadan, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Kadan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya tentang masalah berkurban Ustadz. Ya. Kebiasaan di kampung saya itu kalau misalkan ada seseorang ingin berkurban, kemudian juga ingin mengorbankan orang yang sudah meninggal, jadi belinya 2 kambing, satu khusus untuk orang yang masih hidup, satu untuk orang yang sudah meninggal Ustadz, begitu Ustadz. Bahkan juga ada kalau misalkan seseorang tidak berniat berkurban namun ingin berkurban untuk orang yang sudah meninggal, itu membeli 1 kambing khusus untuk untuk orang yang sudah meninggal tersebut Ustadz. Jadi apakah itu sah dan dibenarkan oleh syariat Ustadz? Nah. Kemudian kebiasaan juga di kampung saya ini kalau misalkan satu keluarga ingin berkurban itu digilir Ustadz. Misalkan yang tahun ini ayahnya, kemudian tahun depan ibunya, terus begitu Ustadz. Apakah itu dibenarkan Ustadz? Nah, cukup Pak Kadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Yang pertama adalah berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Apakah itu boleh? Yang pertama, kalau seandainya orang yang sudah meninggal dikhususkan, saya mau menyembelih untuk bapak saya yang sudah meninggal misalkan, maka yang seperti ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh karena disamakan dengan sedekah. Kalau sedekah memang ada dalilnya. Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini sebagaimana dalam tafsiran beberapa riwayat dikatakan, "Inna ummi iftatalat nafsuha wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasul, ibuku meninggal tiba-tiba. Dan aku sangka kalau seandainya beliau sempat berbicara memberikan wasiat, maka beliau akan berwasiat untuk sedekah. Apakah kalau seandainya aku sedekahkan untuk beliau, maka dia akan mendapatkan pahalanya?" Maka kata Nabi SAW, iya. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah untuk keluarga yang sudah meninggal akan sampai pahalanya. Sedangkan yang lain, ini ada para ulama menyebutkan ada 3 dalilnya yang bukan 3 dalilnya, tapi 3 macam ibadah yang pahalanya bisa dikirim. Yang pertama sedekah tadi, yang kedua adalah haji dan umrah. Haji dan umrah sebagaimana dalam hadis-hadis tentang badal haji, ya, yang labbaik an syubruma. Ada sahabat mengatakan, "Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk syubruma." Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Man syubruma?" Qala akhun li aw qaribun li. Ada saudaraku, kerabatku atau kawanku. Maka ditanya oleh Nabi SAW, "Hajjajta an nafsi?" Kamu sudah haji belum? Qala la. Qala hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Kamu haji untuk dirimu sendiri, baru kamu haji untuk yang kamu inginkan. Ini menunjukkan haji badal untuk orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup tapi nggak mampu untuk haji, boleh. Yang ketiga adalah puasa. Untuk orang yang meninggal punya hutang puasa, maka keluarganya boleh melaksanakan puasanya. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya tanggungan puasa, maka dia bisa dipuasakan oleh walinya. Dan para ulama juga tidak mengkhususkan walinya, kawannya, kerabatnya, tetangganya. Kalau seandainya pengen, tapi mereka memberitahu kepada ahli warisnya akan memuasakan misalkan. Itu sampai. Akan tetapi ibadah lainnya yang tidak ada dalilnya, termasuk diantaranya berkurban, para ulama sebagian membolehkan dengan qiyas, menyamakan dengan sedekah tadi. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, karena memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan itu. Qiyasnya beda. Kalau seandainya sedekah, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling derma, Ramadan paling derma. Tetapi ternyata Nabi SAW tidak pernah berkurban untuk keluarganya. Padahal ini kesempatan, ini adalah ibadah yang sakral dan nilainya istimewa sekali. Tapi Nabi SAW tidak lakukan begitu. Akan tetapi jika seandainya kurban itu dilakukan, diniatkan untuk semua keluarganya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, maka ini boleh. Ini justru boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berkorban dengan 2 ekor kambing.
Yang pertama untuk beliau dan keluarganya. Yang kedua untuk beliau dan yang belum bisa berkorban dari umat Islam. Yang kapan? Semuanya. Dari awal sampai akhir, dari sahabat dan sampai umatnya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Allahumma hadza minni wa mimman lam yadhhi min ummati. Ini untuk dariku, ya Allah terimalah ini dariku dan juga dari semua umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Berarti diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh. Artinya tidak dikhususkan, akan tetapi untuk semuanya. Semua keluarga yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Nah, ini malah justru boleh. Maka kalau seandainya ada orang yang berkorban untuk mereka, satu kambing saja dan dia niatkan untuk dirinya, untuk anak istrinya yang masih ada, dan untuk bapaknya yang sudah meninggal, insya Allah sampai. Nah, itu bukan pelit, tapi memang sunnahnya seperti itu, maka dia lakukan seperti itu aja. Yang kedua, kebiasaan orang menggilir. Nah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena kalau dalam satu keluarga yang mampu misalkan cuma anaknya, orang tuanya hanya bertani misalkan, mohon maaf kalau misalkan tidak cukup rizkinya, sedangkan anaknya kerja, dagang, jualan segala macam sampai sukses misalkan. Lalu yang hanya mampu berkorban anaknya saja, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau ingin sesuai dengan bagaimana para sahabat Nabi SAW mengerjakan, yang biasa berkorban adalah kepala keluarga. Kalau tidak salah ini riwayat dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ahlul Madinah dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terbiasa berkorban dengan satu ekor kambing sembelihan dilakukan oleh kepala keluarga dan dia niatkan untuk keluarganya. Ya, untuk keluarganya. Para ulama mengatakan seandainya dalam satu keluarga besar ada dua keluarga. Artinya anaknya ikut orang tuanya misalkan, maka kalau seandainya dia ikut dengan sembelihan orang tuanya sudah cukup insya Allah. Tapi kalau dia ingin mengerjakan sendiri karena dia sudah berkeluarga, ada keluarga kecil, ada keluarga besar misalkan, maka tidak mengapa juga karena dia juga kepala keluarga. Nah, ini insya Allah yang lebih akrab, lebih sunnah, lebih afdal. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau seandainya mau giliran juga, maka tidak apa-apa. Hanya wallahu alam yang afdal seperti tadi kita sebutkan. Wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kadan yang ada di Cianjur dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, telah menunggu kembali yang tadi sempat terputus Ibu Rosmini di Pacitan. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebenarnya pertanyaan saya ini sudah saya tanyakan Jumat yang lalu. Tapi berhubung Ustadz menjawab, kemudian saya kedatangan tamu, jadi saya tidak mendengar jawaban dari Ustadz. Ya namanya tamu, ya kita menghormati tamu. Nah. Sekarang saya tanyakan lagi, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Baik, silahkan Ibu. Iya. Kalau membaca Al-Quran yang mendapatkan 100 ayat di dalam sholat malamnya, itu ada yang bilang berurutan, ada juga yang bilang bisa diselang-seling seperti Al-Mulk, terus ditambah Ar-Rahman, terus tambah surat Al-Kahfi 10 ayat, terus 10 ayat yang terakhir, surat-surat yang lain itu apa bisa apa enggak, terutama Al-Baqarah ya bisa mampunya berurut. Ya, baik. Kalau seperti itu bisa apa enggak. Terus yang kedua itu saya kalau sholat malam kadang-kadang belum selesai, belum sampai witir itu sudah fajar. Katanya bisa diqadha di waktu siang atau paginya. Kalau sehabis azan langsung mengqadha witir itu bagaimana? Dan kalau witir itu kan genap. Seperti kalau 3 rakaat itu jadi 4 rakaat itu apa? 4 rakaat itu 1 salam atau bagaimana Ustaz kalau qadha? Sesudah azan kayak qadha witir seperti itu. Terima kasih jawabannya. Saya kalau koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Rusmini. Yang pertama, boleh atau tidak kalau seandainya ada orang yang ingin membaca 100 ayat tapi tidak urut? Boleh. Jawabannya wallahu alam boleh. Nabi SAW pernah dalam sifat salat malam beliau tidak urut membaca. Surat Al-Baqarah selesai, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Sehingga
tidak urut pun tidak mengapa. Kemudian mau membaca yang ini, yang sana. Memang tidak ada ketentuan dari hadis itu harus urut. Sehingga kalau seandainya ada orang membaca sesuai hafalan yang dia miliki, insya Allah tidak mengapa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, untuk orang yang tidak sampai melaksanakan sholat malam karena ketiduran, kecapean dan sebagainya, ada riwayat dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada siang hari, ya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Karena sholat siang tidak dijumlahkan ganjil, akan tapi dijumlahkan genap. Sehingga kalau malam terbiasa sholat 11 rakaat, maka siang harinya 12 rakaat. Seperti dalam Sahih Muslim seperti itu. Apakah boleh diqadha ketika habis sholat subuh langsung? Ya, kita katakan wallahu alam tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Yang pernah ada adalah orang yang belum sempat sholat qabliyah subuh, keduluan iqamah, maka dia sholat subuh kemudian dia qadha qabliyahnya tadi setelah sholat subuh. Tapi kalau untuk mengqadha sholat witir, kalau ingin lebih aman dan lebih sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan aja nanti ketika sudah masuk waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya sudah menunggu Pak Rudi di Jember. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rudi. Maaf Ustaz, kalau boleh tahu apa ini betul Ustaz Nur Ihsan ya? Ustaz Nur Ihsan hari Senin ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Iya. Ya. Saya kan suaranya agak sama gitu Ustaz. Oh, nah, baik. Ini Ustaz MH, Pak Rudi. Ustaz MH Hasan Ya, Ayatullah. selamat Ustaz MH. Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti enggak jadi tanya, saya jadi lega. Jadi mau tanya Ustaz. Oh, tetap bertanya. Atau begini saja, nanti pertanyaan Pak Rudi saya simpan, nanti saya sampaikan ke Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Enggak, bukan gitu, tapi suaranya agak sama gitu. Oh, nah. Ya. Baik, tetap bertanya Pak Rudi ya. Ya, saya mau tanya Ustaz. Oh, iya. Ini pertanyaannya. Sebetulnya kan saya mau bertanya tentang masalah sholat Ustaz. Tapi gini, saya mau bertanya tentang apa yang disampaikan menurut tema yang barusan tentang 10 hari Idul Hijjah itu Ustaz. Baik. Iya. Ini saya mendengar bahwa Siti Aisyah itu istri Rasulullah pernah menyampaikan hadis Rasul bahwasanya Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa di 10 hari Idul Hijjah. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Rasulullah puasa di 10 hari Idul Hijjah. Yang betul itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, masalah nafi atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Dzulhijjah. Saya tidak pernah mendengarkan itu. Wallahu alam, saya belum pernah mendengarkan riwayat atau mempelajari riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada bulan Dzulhijjah. Dan memang dalam hadis yang kita bahas di awal kajian atau kesempatan ini menunjukkan secara umum, menunjukkan amal apapun, tidak khusus puasa, semua bisa dikerjakan. Mau salat, sedekah, mau berpuasa, salat tahajud, bahkan yang lebih afdal adalah haji. Ibadah yang paling afdal untuk memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji dan umrah juga. Adapun puasa maka bisa dikerjakan dan itu menjadi ibadah pilihan. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wasiyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Ya, puasa di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama menjadi ibadah yang sangat disukai sekali. Sehingga wallahu alam, pendapat yang menyatakan bahwa Aisyah meriwayatkan Nabi SAW tidak berpuasa, wallahu alam. Kecuali kalau yang dimaksud adalah ketika beliau wukuf di Arafah. Kalau beliau wukuf di Arafah, beliau tidak puasa, betul sekali.
Ya, kita tahu bahwa puasa yang paling istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa hari Arafah tanggal 9. Rasulullah SAW menyatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah." Aku berharap kepada Allah puasa hari Arafah ini bisa membuat dosa-dosa kita terampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Akan tetapi ini disyariatkan untuk orang yang tidak haji. Sedangkan orang yang berhaji, maka mereka justru dianjurkan untuk dalam kondisi berbuka biar semangat dan kuat badannya untuk beribadah, wukuf, zikir, minta kepada Allah, dan nanti malamnya masih harus menginap di Muzdalifah dan seterusnya. Maka Nabi SAW ketika dipertentangkan oleh para sahabat, Nabi puasa apa enggak, sampai Ummul Fadl radhiyallahu anha mengatakan, pengen tahu nih tak kirimin susu, nanti kalau diminum berarti beliau tidak berpuasa. Akhirnya Rasulullah SAW minum di depan orang-orang, menunjukkan beliau tidak berpuasa. Ada hadis, meskipun hadisnya lemah, Rasulullah SAW melarang siyam yaumi Arafah bi Arafah. Rasulullah SAW melarang puasa Arafah kalau dilakukan di padang Arafah ketika wukuf. Tapi hadis ini lemah seperti kita sebutkan tadi. Hanya Nabi SAW memang tidak berpuasa. Itu yang betul dalam riwayat. Ketika beliau haji, beliau tidak puasa Arafah. Tapi kalau seandainya beliau tidak sedang ibadah haji, ini tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW anjurkan para sahabatnya untuk berpuasa hari Arafah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik Ustadz, sudah menunggu penanya selanjutnya, ada Pak Sidik di Riau. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sidik, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ini kadang kalau habis sholat subuh itu kadang dia kerja saya jauh Pak Ustadz, karena saya kerja di kebun kan jauh, jadi habis sholat subuh itu langsung berangkat. Tapi kalau kerjanya dekat, karena kerjanya nggak tetap kan, itu biasanya saya agak siang, 6:30 berangkat. Baik. Nah, jadi kalau habis subuh, sholat subuh saya langsung berangkat. Saya akan biasa rutinitaskan zikir pagi petang. Nah, jadi karena belum hafal semua, hanya yang hafal-hafal saja yang saya baca ketika di kendaraan, setelah doa naik kendaraan, sambil naik kendaraan saya berdoa itu zikir pagi. Tapi yang hafal-hafal saja Pak Ustaz, seperti Allahumma ini amsaitu situka, Allahumma ini afini fi badani, dan yang lain-lain lah, yang tapi masih banyak yang hafal dengan yang tidak hafal Pak Ustaz. Apakah itu boleh atau tidak semua dibaca? Apa harus dibaca semua? Itu yang pertama Pak Ustaz. Terus yang kedua itu saya tadi malam itu ketika sholat malam itu saya ragu Pak Ustaz, ketika saya setelah sujud saya ingat itu 1 rakaat sudah 2 rakaat, ternyata setelah saya duduk tahiyat baru membaca tahiyat saya berdiri, tapi saya ragu lagi, akhirnya saya duduk lagi atahiyat. Setelah saya duduk atahiyat, saya selesai salam, saya masih ragu lagi, akhirnya saya lanjutkan lagi, saya salah 1 rakaat, tapi itu belum witir Pak Ustaz, saya Baik, insya Allah pertanyaan sudah tertangkap Ustaz. Baik, kita mulai menjawab pertanyaan dari yang pertama Ustaz. Baik, pertama tentang zikir pagi dan petang. Pagi dan petang memang ada beberapa riwayat dan bisa dikumpulkan para ulama yang mengumpulkannya, akan tetapi semua dikembalikan kepada hukum asal, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau seandainya ibadah yang wajib seperti sholat, rukunnya berdiri, ternyata ada orang sakit tidak bisa berdiri, boleh untuk sholat sambil duduk, kemudian sambil berbaring, sampai akhirnya dengan fa'aumi ima'an, ya, dengan memberikan isyarat dengan kepala saja kalau memang nggak mampu lagi untuk sholat. Itu yang wajib dan fardu, bahkan rukunnya, apalagi ibadah yang sunnah seperti zikir. Maka kalau seandainya tidak bisa karena belum hafal misalkan, tidak apa-apa, tidak dibaca lengkap, sambil berusaha untuk melengkapkan dan biar pahalanya lebih sempurna. Kemudian yang kedua, sholat malam kok ragu, ya, maka Nabi SAW mengajarkan kalau seandainya memang dia betul-betul tidak mampu untuk mencari mana yang kira-kira lebih kuat pandangannya, ini 2 atau 1, dan ternyata betul-betul blank 50%, ya,
kayaknya satu, kayaknya dua, betul-betul tidak ada yang lebih dominan, maka dia bisa memilih yang sedikit. Dia pilih yang sedikit, kemudian dia lengkapkan tambah satu lagi, setelah itu dia sujud sahwi. Seperti itu. Termasuk juga kalau seandainya seseorang ragu aja, ini sudah dua atau satu, tapi kayaknya dua deh gitu. Tapi dia masih ada keraguan, jangan-jangan satu. Cuman yang lebih mantap adalah dua. Maka dia tetap pilih yang yakin itu, yaitu yang dua. Kemudian setelah itu dia tetap sujud sahwi. Dalam kondisi dia agak cenderung kepada salah satu pilihan atau sama sekali tidak bisa memilih salah satu pilihan, dua-duanya pakai sujud sahwi. Ya, tadi kalau sudah disebutkan akhirnya ragu, kemudian salam, kemudian bangkit lagi, nambah satu rakaat lagi begitu karena memang khawatir. Ya sudah, bismillah. Kalau seandainya kondisinya tidak bisa menentukan mana pilihan yang benar dan lebih yakin, sudah sholat sebagaimana yang diyakini, kemudian sujud sahwi. Selesai insya Allah, tidak ada masalah. Nanti sholat witirnya belakangan, karena memang yang sekarang ini nambah satu rakaat tadi bukan witir, akan tetapi untuk menggenapkan yang tadi masih ragu. Wallahu alam, itu yang bisa kita tangkap dari pertanyaan yang terputus tadi. Wallahu a'lam bishawab. Hai Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sidik yang ada di Riau dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa, kami masih memberi kesempatan bagi Anda, masih ada tersisa sedikit waktu. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz MH Hasan Ayatullah, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk lagi, jikalau ada kita akan membacakan pertanyaan yang ada di website. Kembali kami bacakan dari Bapak Hardian Karjono di Banten tadi Ustadz. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Bila seseorang melaksanakan sunnah yaitu sholat arba'in yakni 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram, imam sholat fardu. Namun di hari ke-10 misalnya ada udzur hujan deras, kemudian dia tidak berjamaah di masjid. Pertanyaannya, bagaimana status sholat arba'innya? Apakah gugur dan harus mengulang dari nol kembali atau bagaimana? Syukron jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, yang ana pahami ketika ada orang yang tidak mampu melaksanakan rutinitasnya karena ada uzur yang bukan dari kesengajaan dia. Seperti contohnya dia sakit atau bepergian jauh, safar. Dia sudah sholat 40 hari, kemudian hari ke-40 dia harus safar, melakukan perjalanan, dan mau tidak mau dia tidak ikut sholat berjamaah karena dia di kendaraan misalkan. Atau sakit, karena memang tiba-tiba sakit aja. Sakit kemudian tidak bisa keluar rumah, kerja, aktivitas, bahkan termasuk salat berjamaah. Wallahu alam, ini yang berlaku adalah hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana sahihan muqima. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan jauh sehingga tidak mampu untuk mengerjakan kebiasaan rutinitasnya, maka Allah Azza wa Jalla akan tuliskan pahala seperti dia dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tidak safar. Berarti kalau seandainya kebiasaan dia dalam kondisi tidak safar maupun dalam kondisi tidak sakit, terbiasa salat berjamaah, kendati pun dia dalam kondisi sakit tidak berjamaah, dia tetap akan mendapatkan pahala salat berjamaah. Maka wallahu alam, dari sini kalau seandainya ada orang tidak mampu berjamaah karena uzur hujan dan salat di rumah menjadi sunnah. Karena muadzin saja dianjurkan untuk mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa orang salat di rumah pun menjadi hal yang tidak berselisihan dengan perintah berjamaah. Maka wallahu alam, insyaallah tidak mengapa dan tetap dihitung. Kalau seandainya mau melanjutkan pun tidak apa-apa karena dia tidak salat di masjid berjamaah karena ada uzur yang syar'i. Wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Sudah ada telepon yang masuk Ustaz dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yanti, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, ketika mengqadha salat witir di waktu duha, apakah sunah-sunahnya tetap dianjurkan Ustaz? Seperti membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas, kemudian membaca doa kunut witir, kemudian membaca Subhanal Malikul Quddus setelah salam.
syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Yang ana pahami ketika sholat itu dilakukan di siang hari, kemudian yang memang harusnya dikerjakan malam hari akhirnya tidak dikerjakan, seperti sholat witir 1 rakaat menjadi 2 rakaat, maka qunut witir misalkan tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Saya dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki dan bacaan saya, dan selama ini yang saya pelajari, tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan qunut dilakukan pada siang hari. Kecuali kalau seandainya qunut itu qunut istisqa, itu pun tidak dikunut ya. Jadi istisqa pelaksanaan doanya setelah selesai dari sholat istisqa. Kemudian qunut nazilah. Qunut nazilah bisa dilakukan pada sholat-sholat fardu yang siang hari seperti zuhur dan asar, bisa. Adapun untuk qadha sholat tahajud, wallahu alam tidak dilakukan. Wallahu alam bisawab, termasuk masalah zikir-zikirnya. Masalah zikir-zikirnya. Wallahu alam, ana tidak bisa pastikan. Akan tapi masalah bacaan lebih luas lagi. Karena kendati pun dalam sholat malam kita tidak harus membaca al-a'la, mau baca surat yang lain pun boleh. Ya. Boleh membaca, karena Nabi SAW menyatakan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah untuk kamu. Tidak harus membaca surat al-a'la, mau baca yang lain pun boleh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, sudah menunggu ada Ibu Sri yang ada di Jakarta Selatan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Oh iya, ini Pak Ustadz saya mau nanya ini, kalau witir itu, witir sholat malam apa kita baca kunut juga Pak Ustadz? Ya, cukup Ibu. Kedua, dan kedua, Witir sholat malam kunut. Pertanyaannya kunut ya. ya. Ya, silakan. Lalu Ibu? Satu, kedua, dan saya kan punya cucu dan nikah. Suaminya apa mahram juga Pak Ustadz? Saya rasa cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, qunut witir dilakukan juga pada malam hari. Karena hukum asalnya witir ini tidak hanya sholat tarawih saja, akan tapi malam hari juga. Sebagaimana keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allamani Rasulullah sallallahu kalimat aquluhunna fi qunutil witir." Aku diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Hasan bin Ali Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang aku baca pada saat qunut witir. Lalu dibaca Allahumma hdini fiman hadait, dan itu sampai akhir, tidak dikhususkan witir yang mana, tapi witir yang dilakukan di malam hari. Sehingga mau tarawih atau mau di tengah malam sama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan tentang cucu apakah mahram. Kalau seandainya cucu langsung, insya Allah mahram. Kalau seandainya cucu langsung maksudnya itu adalah anaknya anak. Ya, anaknya anak, maka cucu secara langsung. Wallahu alam dia mahram karena suaminya seperti menantu sendiri. Seperti itu, sehingga dia tetap mahram. Wallahu alam. Tapi orang kampung kita suka mengatakan ini nenek saya, tapi ternyata dia bibi. Ya, bibi artinya bibi dari bapaknya misalkan, atau bibi dari ibunya. Nah, seperti ini wallahu alam sudah tidak mahram lagi. Wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Itu pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah banyak telepon yang masuk, faedah juga telah kita dapatkan banyak sekali insyaallah Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Jazakumullah khairan. Bisa mendapatkan pahala jariah dari Amin. kehadiran Anda. Amin ya rabbal alamin.
Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, telah banyak sekali faedah yang kita dapatkan, petuah yang kita dapatkan, dan semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini bisa kita amalkan di setiap harinya, amin ya rabbal alamin. Baik, kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengingatkan Anda pemirsa untuk selalu menyaksikan program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan bagi Anda yang ketinggalan program live interaktif ini, Anda bisa mengikutinya di hari Sabtu dan juga Ahad. Dan kemudian kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar untuk mengikuti program live interaktif setelah ini, yaitu Ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi MA Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan disiarkan langsung dari Studio Fatwa TV Jakarta pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.